Tapi apakah cinta bisa nutupin perbedaan finansial? Ini konteksnya lebih kayak ke yang penting si cowok sayang banget sama, aku sayang banget sama kamu nih, tapi Iya paham, aku nggak punya duit. Enggak. Kenapa? Aku lagi abis resign kan dari kantorku kan. Iya, Finansial lagi di saat bobrok banget, episode anjing. ini tayang kamu udah di kantor baru ya? Dari kantor baru tapi masih training. Emang lanjut trainingnya? Enggak deng ya? Ini Iya, tayang ya? enggak lah, ini tayang kamu udah jadi penyiar Iswara. Berli suara. Ya gitu. Cuma ya ada adjustment lah dari kantor sebelumnya kan kantornya tolol ya. Astagfirullahaladzim. Sekarang ada adjustment lah secara finansial ya. Kalau dibandingin sama tahun lalu sih jelas lebih turun. Cuma itu dia, kamu nggak apa-apa nggak? Kan kita mau nikah. Gimana? Tapi aku bisa garanti, aku juga ada target tiap bulannya. Aku harus mencapai bulanan yang lebih dari kamu pastinya. Ya ampun, emang ada gitu yang mewajibkan? Cowok-cowok tuh gengsinya di situ tahu. Ya sih. Kalau harga ngerasa diri kalau ngerasa lebih, kalau ngerasa finansialnya atau gaji bulanan lebih rendah daripada si cewek, pusing sendiri dia pasti. Betul. Kalau yang bener ya, coba bener ya. Padahal menurut aku nggak masalah. Kenapa? Kalau aku tergantung laki-lakinya, tergantung cowoknya sih. Kalau misalnya pendapatan kamu lebih kecil dari aku karena memang kamu males-malesan, mager-mageran, ya itu mah I'm sorry goodbye. Thank you next. Tapi kalau misalnya kamu udah kerja keras, udah kelihatan kan mana yang kerja keras mana yang enggak. Nah kalau kamu udah kerja keras dan segala macam tapi memang rezekinya belum dikasih sama Tuhan, nggak apa-apa, aman aja. Kenapa? Apakah itu akan jadi ini garanti, balik lagi garanti gue akan mendingan, akan lebih recover di masa depan karena cowok gue juga orangnya nggak malas-malasan dan berusaha mulu gitu. Iya, karena aku percaya kalau orang yang kerja keras itu dan yang mau berusaha pasti rezekinya akan ada kok. Gitu. Biarpun prosesnya mungkin panjang, tapi nggak apa-apa, dijalanin aja. Gitu. Toh aku juga masih bisa support sampai hari ini. Ke-spill dong kalau aku yang support. Enggak lah, gila loh. Enggak ya, sumpah enggak. Gue masih udah makan aku. Ntar S2 aku kamu ya. Gitu. Bercanda. Makan aku? Makan kamu, sisanya makan aku kan. Bukan makan bensin, jalan, tenis. Orang gila cek mutasi gua. Gak bercanda guys. Enggak, tapi emang masih ada gengsinya. Tapi apakah cinta bisa nutupin perbedaan finansial? Ini konteksnya lebih kayak ke yang penting si cowok sayang banget sama, aku sayang banget sama kamu nih, tapi paham, aku nggak punya duit. Enggak. Kenapa? Nggak bisa. Tapi kan kamu Cinta merasa bisa safe. Misalnya aku kan sama kamu bukan modal cinta doang. Itu jelas. Ada penonton bayaran. Ya ini. Iya tapi maksudnya nggak sih, menurut aku di satu hubungan kalau misalnya iming-imingnya cuman kayak yang penting kan dia cinta sama aku, yang penting kan aku cinta sama dia, ya good luck. Iya sih. In this economy. In this economy bener, berarti emang finansial nomor 1 gitu sebenarnya. Nomor 1. Itu secara nggak langsung nge-build. Nomor 1 nggak ya? Secara nggak langsung nge-build ininya loh, nge-build susunannya loh. Kalau kamu wealthy, di hubungan kamu wealthy, otomatis hubungannya akan sehat gitu secara nggak langsung. Nggak tahu, semua beririsan aja di situ aku ngerasanya ya. Sehatnya dalam artian misalkan nih kita compare ya. Si cowok sayang banget. Kamu dilindungin, ya pokoknya dia bucin banget, nganterin nemenin kamu kemana-mana. Tapi kalian makannya itu lagi, nggak ada rekreasi, akan diputerin itu aja. Atau yang kedua, si cowok ini bisa mampu untuk ngebiayain kamu untuk jalan-jalan sebulan sekali keluar kota, misalnya ke Bali gitu. Kamu kan secara rekreasinya dapat lebih heal gitu. Kamu pilih mana antara dua itu? Yang kedua, tapi sayang nggak? Sayang, tapi ya yang gitu. Kedua lah. Nggak segede yang. Yang kedua lah, tapi kan itu bukan hal yang kayak wajib gitu, tergantung juga pasangannya nggak sih? Kalau misalnya dapet tipe pasangan yang memang
enggak, gue nggak butuh semua itu kok. Gue memang butuhnya cuman kayak ditemenin. Gue memang butuhnya udah segini aja nih cukup nih, segini nih cukup gitu. Gue nggak butuh lebih lah, ya udah gitu. Tapi kan standar orang beda-beda ya. Betul. Jadi Kalau standar yang satu itu tuh yang... standar orang kan beda-beda. Oh ini standar 2 nih. Sepeda standar 2 dia. Dengan standar Gitu. 1 miring nggak apa-apa lah, yang penting sayang. Jadi kenapa pentingnya mendapatkan pasangan yang setara tuh sebenarnya kan di situ kan. Nggak kebanyakan penyesuaiannya tuh nggak jauh-jauh. Karena jangan mikir yang nyesuaiin tuh yang susah untuk menyesuaikan cuman yang dari bawah ke atas, tapi yang dari atas ke bawah tuh juga agak gengsi, susah gitu loh, gengsi juga capek ya buat kayak ya deh gua. Ih, gue kan maunya nongkrongnya tuh makannya tuh di sini, maunya kan di Union, kok pecel bencong lagi. Pecel bencong enak tahu. Enak Gandaria. tahu. Coba pecel Favorit bencong. Angga Yunanda. Kayak waktu. Pecel Iya ngondek. beneran ngondek ininya. Pecel ngondek ya namanya. Beneran ngondek pelayannya. Maksudnya kan jadi kan susah tuh keep up-nya gitu loh. Jadi mungkin setaranya tuh lebih di situ kali ya. Iya sih, kebayang sih kayak kita waktu itu. Gue sama dia mau ke Bandung. Ini real story tanpa edit, tanpa rekayasa. Mau ke Bandung. Pagi-pagi kita berangkat dong. Pagi-pagi. Ya kan? Kita tuh beli ini dulu di Citos, beli cemilan-cemilan buat di sana kan, di Bandungnya. Iya. Terus gue nyeletuk, ngopi pagi enak kali ya. Terus dia yang kayak lah aku juga pikiran itu lagi. Iya. Lah itu ada Starbucks. Nah, pas dia ngomong Starbucks, gue ngomong, yaudah warkop guys, barengan jadi. Kita ulangin ya. Set, ayo ngopi yuk, enak kali nih. Iya. Apa sih? Iya boleh ayo. Aku juga tadi kepikiran kayak gitu sih. Ya udah yuk. Ya udah. Warkop. Itu Starbucks. Kan anjing. Real sumpah. Itu benar-benar ngomongnya barengan. Terus langsung lihat-lihatan kayak. Yang ngopi pagi di pala aku tuh jongkok nggak maksud gue. Ya Allah, Kan kopi apa aja. Jangan gitu-gitu amat kali bang. Kopi tuh di palaku yang gelasan terus. Iya, tapi kan aku mikirnya lebih ke yang simpel aja nih udah di Citos. Ya udah itu Starbucks depan mata gitu. Aku ngomongnya pas udah di jalan. Kita masih di lobi Citos, tapi udah jalan. Ya kan nggak mungkin kita balik lagi kan. Udah itu udah di tol, udah di tol sumpah. Apa sih, orang kita masih ke warkop dulu. Udah guys, jadi udah. Tol TB Simatupang, bukan tol, sorry, depan Citos tapi jalan raya mengarah ke tol. Iya. Oke. Nah, udah balik ke tol. Terus habis itu, kesetaraan finansialnya tuh mungkin di situ. Terus kamu tipe orang yang pengen butuh tahu nggak kondisi finansial pasangan kamu gimana? Atau cuman pengen lihat kayak pokoknya kalau gua ngelihat dia oke aja ya udah oke. Mau tahu surface-nya aja. Kalau belum nikah sih tahu surface-nya aja sih. Kayak masih bisa cari lapangan nih buat main tenis gitu, masih oke gitu. Ya surface-nya kan gitu kan, maksudnya masih bisa keluarin hal yang sifat tersier gitu. Oh iya. Ya masih oke gitu. Nah kita kan mau nikah nih. Sepenting apa menurut kamu tahu kondisi finansial aku dan keluargaku sebelum kita melangkah ke jenjang pernikahan? Kan soalnya ada orang yang nikah, pas mau nikah tuh aku tahu dulu nih. Kamu ada hutang piutang apa, ada tanggungan apa di keluarga kamu harus menanggung siapa aja, nanti pas kita nikah tanggungan kamu tuh akan sebanyak apa, termaksud aku. Itu penting gitu sih, apalagi untuk urusan nikah ya. Kayak ntar takutnya jadi lobang gitu loh. Kamu merasa ofensif nggak ketika aku nanya kayak, sayang nanti waktu kita udah nikah kamu akan menanggung siapa aja dari keluarga kamu selain aku gitu? Kamu ofensif nggak sebagai cowok? Enggak. Cuma mungkin lebih ke diomongin aja, bukan berarti kayak aku nggak offended, cuma pertanyaan itu penting. Tapi aku pengennya kamu pun juga terbuka. Oh ya udah, kalau kamu keputusannya kayak gitu, ntar kita ngarahinnya mau kemana nih? Apakah dibagi lagi pemasukan kita? Apa nanti ada tabungan untuk ngurusin keluarga kamu atau gimana? Jadi aku tuh nggak mau punya pasangan yang kayak once aku masih harus tetap kasih jajan adik aku deh apa gitu misalkan. Terus kayak ya nggak bisa lah. Terus kamu jawab ya nggak bisa lah, kamu kan udah nikah sama aku ya, itu urusan
kita berdua buat ngejaga pengeluaran yang di luar itu gitu. Jadi kayak apa namanya, nggak apa-apa asal terbuka, sama-sama terbuka aja. Apa pendapat kamu ngomong-ngomong soal terbuka sama ini, kan banyak banget kejadian mertua-mertua di pihak cowok, jadi jatuhnya mertua aku yang marah atau kayak nggak suka ke menantu ceweknya gara-gara jatah bulanannya dia berkurang semenjak anaknya nikah gitu misalnya. Udah bukan urusan mereka tahu, sumpah dah. Ya memang orang tua kan yang lahirin kita gitu ya. Cuma kan tanggung jawabnya kan juga udah beda, ya kan? Udah ada dalilnya, ada undang-undangnya. Kalau misalkan kita ya di hukum sosialnya juga kayaknya ya udah once lo nikah lo juga udah, lu prioritas lo ya istri sama anak lo gitu. Berubah. Tinggalnya pun kan sudah tidak sama orang tua kebanyakan. Aku masih. Orang dia mau ini tinggal di samping rumah nyokapnya, terus bikin connecting door. Iya, gimana? Gue sih nggak apa-apa, gue tipikal yang nggak apa-apa. Toh juga gue senang-senang aja kok ngobrol sama orang tuanya dia gitu, senang aja. Soalnya kalau orang tua dia yang galak, yang apa, yang wah itu berat sih. Kalau bisa tinggal di Rusia, gue tinggal di Rusia dah. Udah. Ngurusin senapan, gitu. Tapi memang apa sih kerasa sih bedanya kalau misalkan. Ini aku pengen bahas soal ini. Kamu tuh kena mental nggak kalau misalkan kamu ngasih aku PS5 gitu misalkan, tapi aku kasih kamu cuma kaos Uniqlo 1 gitu. Nah, kena mental nggak? Kena mental nggak? Kan perbedaan, gapnya kan banyak tuh. Dari nongkrongnya beda. Misalkan ya, ini kita ngomongin finansial yang bedanya jauh banget. Monyet. Sini, balikin. Nah gitu. Ya sih, karena memang finansialku nggak bisa gitu. Contoh ya, perbedaan finansial yang segap itu, kena mental nggak lo? Kena lagi. Tapi dia benar-benar ngepack si baju Uniqlo gitu dengan bodo amat handmade. Kan effortnya gila, gede. Tapi kan isinya tetap baju Uniqlo, nggak tiba-tiba berubah jadi baju LV atau jadi baju Balenciaga kan enggak. Berarti apa namanya, cara dia nge-treat kamu dengan ngebungkus itu pakai handmade-nya dia apa segala macam nggak dilihat. Dilihat tetap, tapi penting sih. tetap nggak apple to apple dengan PS5 versus kaos gitu loh. Maksud aku lebih ke gini. Tapi dalamnya cincin 24 karat. Apa sih bang? Maksud aku tuh ketika kamu dengerin. Iya. Kan suka kemana-mana. Iya, aku dengerin. Astaga. Durasinya pendek. Kamu tuh gak percaya kalau misalnya aku bisa dengerin aku sambil emang enggak. Orang banyak yang skip. Apa? Nih, misalnya kamu udah tahu, maksudnya kita kan pasti sadar diri ya. Oh, kemampuan finansial gue cuma segini. Betul. Ketika punya pasangan yang jauh di atas kita, gak mungkin nih orang ngasih gue biasa-biasa aja. Pasti kan tahu gitu kan. Nih orang nih pasti ngasih sesuatu yang wah nih. Iya. Ya udah kalau gitu, dengan kemampuan finansial aku yang segini, aku akan prepare jauh lebih panjang. Supaya ngasihnya bisa samaan. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa jadi alasan untuk kayak ya kok jomplang gitu. Seperti ya kalau menurut aku sih gitu ya. Tapi ada anggapan kalau wah dia bikin handcraft gitu, apa mungkin persiapannya memakan waktu seminggu, dia mengorbankan aktivitas dia. Nah ya iya. Sama dibanding yang ngasih, misalkan aku ngasih kamu apa ya yang gak jauh dari PS5 ya, misalkan kamera deh. Iya kalau misalnya yang kayak kado datak nih. Iya kalau misalnya yang kayak handcraft yang memang sudah dipersiapkan, itu custom, itu dia handmade dan segala macam, ya beda dong sama cuman kaos Uniqlo yang dibungkus-bungkus kado. Lah itu yang aku ngomongin tadi, pakai di benar-benar ditata ulang sama dia, di handmade, tapi isinya kaos Uniqlo. Ya enggak dong, ya tetap aja beda. Ngapa? Emang aku nyimpen bungkusnya? Nah iya, maksud aku itu berarti tetap kena mental kan, ya walaupun di iya beda. Misalnya aku ngasih kamu PS5, terus kamu ngasih aku misalnya kalung, tapi ternyata kalungnya itu kamu custom, kamu desain sendiri, itu handmade, terus ada artinya, itu tuh misalnya batunya tuh birdstone aku atau apa gitu-gitu, ya itu beda cerita. Biarpun harganya jauh banget gitu loh. Ya kalau kalung kan bisa di custom. Lah kalau kaos Uniqlo mau di custom apa? Ini kan ya makanya jangan kasih kaos Uniqlo hantu. Ya udah kalung Uniqlo. Oke.
Oke, tadi aku belum kelar sebenarnya. Hmm. Yang satu kaos Uniqlo atau Penonton mulai kesel. izin jump in. Yang atau cowok yang ngasih kamera nih. Tapi dibungkus gitu aja. Ada yang beranggapan kalau dia ngasih gini juga disebarin ke beberapa cewek nih. Ada yang ngasih kamera. Gini 1, 2, loh 3. sayang, aku tuh gitu. tidak pernah mempermasalahkan bungkusnya, tapi kalau ini kan yang dibahas bukan bungkusnya, lebih ke value si barang itu. Iya. Kadonya apa kan itu? Ngapain bahas bungkusnya? Enggak, aku enggak ngebahas bungkus, itu maksudnya cuma yang kayak gini loh. Perbedaan finansial. Si kaya sama si miskin. Si kaya ngasih kado gitu aja bungkusnya, tapi si miskin ngasih kado murah tapi bungkusnya dia effort banget. Nah, pertanyaan aku, kamu lebih kena mental yang mana? Sekarang aku tanya, bungkus kado mau se-effort apa sih? Ya nggak tahu, mungkin dia bungkusnya pakai foto-foto kamu sama dia yang digabungin jadi ngebungkus kadonya, abis itu ada kartu ucapan tapi yang dibikin booklet gitu, yang mungkin cewek-cewek nggak expect cowok bakal lakuin kayak gitu, mungkin ada yang kayak gitu kan, atau dibanding kayak ya udah gitu. Nah, kamu lebih kena mental yang mana? Dan jawabannya ternyata yang kau Uniqlo. Ya iyalah, kalau misalnya maksudnya isinya misalnya udah ekspektasinya aku udah ngasih PS5, terus kamu ngasih lah kaos Uniqlo, yang nggak mau munafik pasti kan kena mental gitu loh. Tidak terus membahas bungkusnya nyonyo mau bungkusnya, kecuali bungkusnya dari lembaran emas 24 karat. Nah itu mungkin bisa. Ya itu mah kaya, itu namanya kaya. Iya gitu loh. Jadi mungkin lebih ke arah. Tapi nggak mungkin juga sih value. ceweknya ngasih PS5, laki ngasih kaos Uniqlo anjing. Iya. Yang benar, kalau yang benar. Ya. Nongkrong. Si cewek nongkrong di Union. Cowok nongkrong di saya ke warkop yuk, atau saya ke angkringan. Enggak sih, kalau tempat itu nggak masalah. Tapi kalau kebanyakan cewek nggak masalah, cewek sekarang ya. Mau dibawa kemana? Iya. Soalnya tempat di mana-mana juga udah anak-anak. Malah orang cewek-cewek juga kayak lebih malas banget ke restoran-restoran fancy gitu. Maksudnya kayak ya udah nggak kayak dulu stylenya. Beda mungkin. Orang nongkrong di parkiran. Iya. Kalau misalnya kita kan baik lagi kita mau nikah. Ya. Kalau misalnya ntar pas kita udah nikah, habis itu someday aku bilang, udah sayang aku capek kerja, aku mau jadi ubur-ubur lah, mau jadi ibu rumah tangga aja, mau capek aku kerja udah gitu. Ya kalau aku What will you do? Ya aku kan kerja, tuh kamu nggak kerja, kondisi gitu kan. Ya aku akan kerja, toh duitnya nanti buat misalnya aku ada sesuatu yang pengen aku beli gitu, ya aku pakai duit hasil kerja. Ya kamu silakan menikmati. Kamu nggak kerja ya kamu nggak bisa dapat sesuatu yang kamu mau. Kamu ngasih kalau kamu ada sesuatu yang kamu mau ya kamu kerja, cari duit, itu kejar. Who can save your love grows as your heart shows only kamu nggak apa-apa. Tapi kayaknya untuk aku sudah mengenal kamu, aku sudah memilih kamu untuk menjadi istri aku nantinya. Aku tahu kamu akan maunya kerja, kamu harus aktif orangnya. Kalaupun kamu nggak kerja, kamu ngurus rumah aja, iya nggak apa-apa. Tapi sebelum itu kita meeting besar gimana nih untuk menambal pemasukan dari kamu yang tadinya kerja jadi nggak kerja gitu. Apakah kita bikin usaha? Jadi kamu memilih aku karena aku mau kerja? Hah? Enggak lah. Milih aku karena aku mau kerja. Enggak, misalnya kan kita nggak munafik dong, harus ada pemasukan. Makanya kita bikin ini. Ya udah, kalau misalnya aku kayak sayang nanti pokoknya habis nikah aku udah ya resign ya. Ya udah, aku akan kerja lebih keras lagi. Gitu, ya simpel aja. Itu semua harus kita omongin. Jadi kamu nggak masalah ya? Jadi kamu menganggap ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan? Anjing, kenal lagi gue bangsat. Enak pulang kerja dimasakin ya. Set pulang kerja aku mau bikin ini tiang buat pole dance gitu, jadi ada. Oke, ntar kita ngomongin seks. Enrique. Nanti bang kalau udah nikah kan orang tua saya sama orang tua bapak nonton nih. Katanya nggak mau ngasih linknya ke orang tua kamu. Ntar kalau dipromo terus adik-adik lihat kan tante saya aja follow bapak. Gimana sih? Iya. Oke. Gitu. Oke. Ya. Sebenarnya sebagai laki-laki kamu tuh ekspektasinya, tapi sejujurnya ya, di luar itu opini sosial dan segala macam, kamu expect-nya ketika kamu menikah, ini pribadi kamu ya,
istri kamu tuh akan tetap membantu kamu dari sisi finansial, atau kamu udah punya vision nanti someday kamu akan take over semuanya? Someday aku kan take over semuanya. Amin. Yalah, harus ada yang aku nggak mau anak aku ditinggal sendiri sama ART anjir. Maksudnya ya yang pertama ART orang baru gitu ya. Kita nggak bisa percaya sepenuhnya gitu untuk yang baru-baru gitu. Yang kedua, rumah akan kurang terasa rumah kalau bukan ada keluarga di dalamnya. Kalau ada orang lain di dalamnya. Jadi aku nggak apa-apa kalau kamu mau di rumah memasak omelet dan juga cumi saus padang untuk jadi makan malamku, tapi tidak pakai piring tapi pakai kamu. Cut. Iya. Jadi mungkin Ya, lebih ke tapi kalau kamu sendiri buat gimana? apa? Pandangan kamu ke nanti nikah finansial? Aku pengen tetap kerja sih. Oke, case close. Sumpah, Podcast kalau selesai. aku pengen tetap kerja sejujurnya ya. Pokoknya apapun itu diomongin yang baik. Tapi Ya. aku pun tetap akan mengurus rumah. Maksudnya aku nggak bisa membayangkan aku kerja doang terus habis itu nggak ngurus rumah, yang ngurus cuma mbak doang tuh enggak. Aku akan tetap turun tangan. Kalau memang kerjaannya lagi nggak full, akan tetap masak yang kayak gitu loh. Nah. Aku tuh membayangkannya aku akan jadi istri yang seperti itu gitu. Aku agak sungkan nih kalau gini. Ibu rumah tangga itu kan misalkan bukan apa ya sebutannya, ibu rumah tangga itu kan mengerjakan hal-hal yang ada di rumah gitu ya, kayak misalkan masak apa segala macam, dan juga untuk melayani suami lah kasarannya gitu ya, habis kerja gitu. Kalau kamu kerja mungkin aku kan lebih sungkan untuk minta itu semua kayaknya. Kayak ya kalau gua ngerasa gua pengen, gua lapar, gua harus dikasih makan apa segala macam gitu, itu kan terkesan kayak apa sih sebutannya tuh, patriarki. Nah, yang harus dilayani pokoknya iya, semuanya gitu. sedangkan ya gue habis kerja capek, lu juga kerja. Iya betul. Cuman Jadi kan kayak, aku kalau dari akunya pribadi kan memang suka gimana? gitu loh. Suka ya? Emang suka masak, emang suka ngurus rumah gitu loh. Jadi ya nggak masalah. Toh kayak yang aku bilang ke kamu, aku juga pengennya hubungan kita bisa seterbuka. Kalau misalnya aku lagi mager ya aku akan bilang, "Loh sayang capek GoFood aja GoFood." gitu. Dan aku akan nggak apa-apa banget kalau aku yang melakukan kerjaan rumah gitu ya. Iya, Kita mix misalnya aja. kayak yaudah aku yang masak, kamu yang cuci piring ya gitu. Yes, Misalnya ya udah sesantai itu aja. Sesantai itu hubungan pernikahan sekarang, alhamdulillahnya ya ternyata ya. Nanti kita bahas. Nggak tahu ya, gue nggak tahu. Pernikahan dini. Dan gitu. Beril. Tapi sebenarnya kalau untuk finansial yang bisa aku sampaikan adalah menurut aku yang paling penting adalah keterbukaan. Sumpah, kalau masalah duit apalagi sama pasangan, apalagi kalian udah mau nikah atau kalian udah nikah, jangan sampai ngumpet-ngumpet, jangan sampai ada hal-hal yang kalian lakukan di belakang tanpa sepengetahuan pasangan, karena nggak di hubungan aja tuh duit kan udah sensitif ya. Lah apalagi di rumah tangga yang itu dikelola bersama untuk kepentingan bersama, terus tiba-tiba kecelot, keambil untuk sesuatu yang kamu atau aku nggak tahu buat apa, kan ngamuknya bisa. Tapi harusnya semua itu akan lebih mudah kalau diomongin baik-baik, karena lo nanti sama istri lo atau suami lo yang udah jelas-jelas lo pilih untuk nemenin lo seumur hidup. Jadi lo harusnya akan lebih baik-baik aja, gampang dijalanin kalau komunikasinya juga gampang untuk dilakukan. Saya Beril. Saya Hanum. Hanum siapa anjing? Gak tahu. Udah tuh lampunya mati. Lampunya udah mati.